Guys, gimana kabar hari ini? Masih aman terkendali kan? Film yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, film yang berjudul Blood yang rilis tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang terkena infeksi akibat gigitan anjing peliharaannya. Hingga pada akhirnya merubah sosok anak tersebut menjadi sosok yang setiap harinya wajib meminum darah segar manusia untuk bertahan hidup. Tanpa basa-basi, Koi lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Go get it! Good boy, Pippin! Come on, bring it back! Here, drop it. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga. Sang ibu yang bernama Jessica beserta kedua anaknya Tyler dan Owen. Mereka baru saja menempati rumah neneknya, tempat di mana sang ibu tumbuh kembang saat itu. Jesus! Do you realize what would happen if you got hurt? Sorry, Do Mom. you? I'm sorry. Jessica memutuskan bercerai karena sudah tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Hak asuh anak pun jatuh pada Jessica. Owen dan Tyler menganggap bahwa ibunya tidak memahami kebiasaan mereka karena saat itu mereka lebih dekat dan nyaman dengan sang ayah. Saat malam hari, anjing peliharaan mereka yang bernama Pippin menatap ke arah hutan belakang rumahnya. Mungkin dia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam hutan. Di keesokan pagi, sebelum berangkat kerja, Jessica mengunjungi rumah Patrick sang mantan untuk mengantarkan anak-anaknya. Terlihat di sana seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil. Dia adalah istri barunya Patrick. Kemudian Patrick menunjukkan sesuatu pada Jessica, sebuah surat pengajuan banding terkait hak asuh anak-anak. Namun Jessica mengabaikan isi dalam surat tersebut. Scene berpindah. Saat Jessica sedang berbincang dengan rekannya, dia dihampiri oleh dokter yang memintanya untuk mengambil sampel darah seorang pasien baru yang bernama Helen Osgood. Saat memasuki ruangan Helen, seorang wanita tua bercerita pada Jessica untuk tidak membantunya, karena dia sudah tidak sanggup melalui hari-harinya. Dia lebih memilih mati. Helen hanya hidup sebatang kara setelah suaminya meninggal, karena dia tidak memiliki anak dan jauh dari sanak keluarga. Di scene lain, Tyler dan Owen pergi ke sebuah tempat untuk memancing. Menurut bibinya, beberapa tahun lalu ada danau kecil tempat orang-orang biasa memancing yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumahnya. Namun, kini danau itu kering, tidak ada lagi sumber mata air. Hanya terlihat ada satu pohon yang kering dan bangkai rusa. Saat akan kembali, Pippin anjing peliharaan mereka justru malah berlari menghampiri pohon kering tersebut. Owen dan Tyler mencoba menghentikannya. Saat mengejarnya, mereka pun hampir terjebak di rawa-rawa. Sesampai di rumah, Jessica yang mengetahui anak-anaknya dalam keadaan kotor, menyuruh mereka untuk segera membersihkan diri. Jessica khawatir terjadi sesuatu pada anak-anaknya. Karena jika sekali saja membuat kesalahan, hak asuh anak-anaknya akan dialihkan pada Patrick yang berharap putra-putri mereka berada dalam asuhannya. I'm not perfect. Okay, I'm not. Ketika makan siang, Pippin menggonggong sambil menatap ke dalam hutan di belakang rumah. Owen yang melihatnya segera memberitahu ibunya kalau ada sesuatu di dalam hutan di belakang rumah. Saat pintu terbuka, Pippin tiba-tiba berlari masuk ke dalam hutan. Owen mencoba mengejarnya, namun dia terhalang oleh kawat berduri yang membatasi halaman rumahnya dengan hutan. Pip! Siang berganti malam. Sejak siang itu, Pippin anjing kesayangan Owen tidak kembali pulang. Owen yang khawatir dengan keadaannya berniat mencarinya masuk ke dalam hutan, namun Jessica melarangnya karena hal itu akan membahayakan dirinya. You don't care about Pippin because Dad got him for us. That's why. Di keesokan pagi, terlihat Patrick dan Jessica sedang mediasi tentang hak asuh anak-anak. Masing-masing membawa lawyer untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Terjadi perdebatan saat mediasi pagi itu. Mereka berdua bersikeras untuk menjadi hak asuh yang layak bagi putra-putri mereka. You didn't do anything. You, didn't have to do a damn thing. You did not lift a finger. Saat dalam perjalanan pulang, Jessica mulai mencari tahu keberadaan Pippin anjing peliharaannya yang hilang. Sesampai di rumah, Jessica mengajak Tyler dan Owen untuk mencari Pippin. Namun, Tyler bilang kalau Owen sedang pergi mencari Pippin.
Jessica pun bergegas mencari Owen yang sedang mencari keberadaan Pippin, anjing kesayangannya. Saat di perjalanan, akhirnya Jessica berhasil menemukan Owen yang sedang menyebarkan kertas tentang kehilangan anjing. Jessica yang khawatir menyuruh Owen untuk pulang masuk ke dalam mobil. What the hell are you thinking, biking all the way out here and without a helmet? Scene berpindah. Saat makan malam, terlihat Owen kehilangan nafsu makan akibat memikirkan anjing kesayangannya yang sudah 2 malam belum pulang. Tiba-tiba Owen dikejutkan oleh gonggongan Pippin yang tiba-tiba muncul di belakang rumah. Mendengar itu, Owen senang sekali dan memberitahu ibu serta kakaknya kalau Pippin sudah kembali. Saat mendekati, terlihat Pippin yang berubah menjadi sosok liar dengan tatapan tajam siap memburu mereka. Jessica meminta Owen untuk tidak mendekatinya. Namun, secara spontan, anjing itu berhasil menyerang dan menggigit leher Owen. Jessica pun memukul berkali-kali ke arah kepala Pippin menggunakan alas makan anjing peliharaannya, hingga pada akhirnya Pippin pun tewas. Jessica segera melarikan Owen yang leher dan kakinya terluka parah akibat gigitan Pippin. Sesampai di rumah sakit, Owen segera mendapat tindakan medis karena dia sudah tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Patrick datang untuk melihat kondisi putranya. Jessica menjelaskan kalau Owen digigit oleh Pippin, anjing pemberian Patrick, yang saat kejadian itu, Pippin tiba-tiba agresif dan berubah menjadi anjing gila yang menyerang tuannya. Saat sedang menjaga Owen putranya, dia ditemui seorang rekannya yang memberitahu kalau pasiennya yang bernama Helen menunggunya di ruangan. Karena hari itu Helen akan segera diobati pihak dokter, namun saat itu Jessica harus mengambil sampel darahnya. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm dari arah ruangan Owen. Dia pun segera pergi ke ruangan Owen putranya. Terlihat di sana Owen sudah tergeletak di lantai tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa. So at this point, we suspect we're dealing with some type of anemia. How can a dog bite cause that? There are rare viral and bacterial conditions. It's possible that he could have contracted one from... Saat malam, ketika Jessica sedang menelpon di luar ruangan, Owen tiba-tiba tersadar. Dia mengambil kantong darah lalu meminum darah itu. Jessica yang mengetahui hal itu lalu menghentikan apa yang sedang Owen lakukan. Setelah meminum darah itu, kondisi Owen jauh lebih membaik. Dokter yang bertugas menjelaskan kondisi Owen. Dia mengalami anemia yang disebabkan oleh virus. Beruntung, tubuhnya berhasil melawan virus itu. Owen diizinkan pulang akhir minggu karena dokter masih harus memantau perkembangannya. Namun, beberapa jam kemudian, Owen kembali drop. Tekanan darahnya kembali menurun. Mengetahui hal itu, Jessica diam-diam menyelinap masuk ke sebuah ruangan tempat penyimpanan stok labu darah. Dia mengambil sekantong labu darah, lalu dia meminumkan kembali darah dari dalam labu itu pada Owen putranya. Mengetahui putranya berubah drastis setelah minum darah, Jessica kemudian meminta dokter untuk membawa pulang Owen dan mengambil beberapa labu darah untuk persediaan di rumah. Hari demi hari, Owen pun tidak lepas meminum darah segar. Tanpa sepengetahuan Jessica, terlihat Owen yang sengaja menghabiskan stok persediaan labu dalam lemari pendingin. Melihat stok labu di rumah sudah habis, Jessica pun mencoba mengambil labu darah di rumah sakit tempat dia bekerja. Namun, kartu akses miliknya tidak bisa digunakan untuk memasuki ruang penyimpanan labu darah. Karena pihak manajemen rumah sakit sering kehilangan labu darah akhir-akhir ini, mereka pun mengganti kode akses masuk ke ruangan tersebut. Jessica pun bergegas pergi ke tempat hewan peliharaan. Dia mencoba mengganti darah manusia dengan darah kelinci. Namun, usaha itu tidak berhasil. Setelah diberi darah kelinci, Owen kembali mengalami drop. Jessica yang panik segera melukai pergelangan tangannya hingga mengeluarkan darah. Kemudian, darah itu diberikan pada Owen putranya. Apapun dia lakukan demi putranya agar bisa bertahan hidup. Di setiap harinya, Jessica rela mendonorkan darah untuk dikonsumsi sang anak. Dia tidak memperdulikan kesehatan dirinya. Mukanya terlihat pucat karena kekurangan darah. Tyler dan Owen sedang pergi bersama Patrick ayahnya. Tiba-tiba, Jessica tidak sadarkan diri akibat kekurangan darah. Tak lama, Jessica pun sadar kembali. Scene berpindah.
Saat di rumah sakit, Jessica mendapatkan pasien yang bernama Helen dalam keadaan kritis. Dia memiliki kesamaan golongan darah dengan Owen putranya. Helen dalam masa kritis sering mengucapkan bahwa dirinya ingin mati. Setelah beberapa jam, akhirnya Helen berhasil selamat dari masa-masa kritisnya. Jessica segera menemuinya dan masuk ke ruangannya. Ternyata Jessica mencuri darah Helen. Di keesokan hari, saat Jessica melihat ke ruang kamar Helen, ternyata dia sudah tidak ada. Jessica bertanya pada rekan kerjanya, bagian resepsionis. Dia menjelaskan kalau pasien yang bernama Helen sudah keluar 10 menit yang lalu. Jessica segera menyusulnya ke area parkir. Ternyata Helen sedang duduk di area parkir menunggu bis. Lalu Jessica menawarkan tumpangan untuk mengantarnya pulang. Namun Helen menolaknya. Karena Jessica sedikit memaksa, akhirnya Helen pulang menumpangi mobil Jessica. Thank you. The bus is coming soon. Really, it's no trouble. My car is right over there. Saat di perjalanan, Jessica yang memiliki niat buruk menghentikan mobilnya di tengah perjalanan. Lalu dia mengambil obat bius di bagasi mobil. Dia bermaksud untuk menyuntikannya pada Helen. Sesampai di rumah, Jessica mengurung Helen di ruang bawah tanah. Di sana, Jessica menceritakan hal yang terjadi pada Owen putranya. Jessica menyekap Helen di rumahnya agar bisa diambil darahnya setiap saat untuk diberikan pada Owen karena Helen memiliki golongan darah yang sama dengan Owen. You would do anything to save your child. Saat menutup pintu rubana, Jessica dikejutkan oleh Tyler. Khawatir putrinya mengetahui perbuatannya, dia beralasan bahwa dirinya telah bersih-bersih di ruangan tersebut. Lalu dia menggembok kembali pintunya. Di keesokan hari, Tyler yang mencurigai ruangan tersebut, dia mencoba memasuki ruangan bawah tanah melalui jendela kecil yang ada di belakang rumah. Tyler berhasil menyelinap masuk dan melihat sosok Helen dengan keadaan lemas meminta tolong pada Tyler untuk melepaskan jarum yang ada pada tangannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang memasuki ruangan tersebut. Tyler segera bersembunyi di balik meja. Melihat kondisi penutup mulut yang sudah terbuka, Jessica berpikir kalau Tyler putri sulungnya berada dalam ruangan tersebut. Jessica berusaha menjelaskan yang terjadi pada Tyler bahwa yang dilihat tidak seperti yang ada dalam pikirannya. Dia memberi pengertian pada Tyler semua yang dilakukannya semata hanya untuk Owen adiknya. What about that lady? You can't leave her locked up down there! Akhirnya, Tyler pun mulai mengerti atas sikap yang telah dilakukan oleh ibunya. Saat Jessica kembali memasuki ruangan bawah tanah, ternyata Helen berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut. Dia menusukkan gunting pada tangan Jessica, namun Jessica pun pada akhirnya dapat mengendalikannya. Kemudian terlihat 2 orang polisi di sekitar rumahnya. Polisi itu bermaksud menginterogasi dirinya. Karena berdasarkan CCTV area parkir rumah sakit, terakhir kali Helen masuk ke dalam mobil dan pergi bersamanya. Namun Jessica mengarang cerita kalau Helen hilang atau mungkin dia memilih ingin menyendiri di suatu tempat karena histori penyakitnya yang membuat dirinya sempat melakukan percobaan bunuh diri pada saat itu. Thank you for your time. Scene berpindah. Malam itu Helen berusaha kabur dari sekapannya. Dia berhasil lari keluar dari rumah Jessica. Namun sungguh malang nasibnya. Helen harus meregang nyawa di belakang rumah Jessica. Leher dan tubuhnya tertusuk kawat berduri saat mencoba melarikan diri. Jessica dan Tyler pun sibuk mencarinya. Saat Jessica menemukannya, terlihat Owen yang sedang menghisap habis darah pada tubuh Helen. Di keesokan pagi, Tyler pergi ke danau karena dia merasa kalau sesuatu yang terjadi pada adiknya ada kaitannya dengan pohon yang berada di tengah danau yang kering. Sesampai di sana, Tyler melihat hal yang aneh pada lubang pohon tersebut. Di scene lain, terlihat Patrick dan Komisi Perlindungan Anak mendatangi rumah Jessica yang mempertanyakan kenapa putra-putri mereka tidak hadir di sekolah dalam beberapa hari terakhir. Patrick bermaksud untuk membawa anak-anaknya beberapa hari ke depan.
Saat Tyler mengemasi baju miliknya, dia bercerita kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam pohon yang berada di tengah danau kering. Tyler kembali menjelaskan bahwa Pippin, anjing peliharaannya, berubah setelah masuk ke dalam pohon itu. That tree mob, it got inside Pippin and it changed him, and now it's inside Owen and... Patrick pun akhirnya berhasil membawa pergi Tyler dan Owen ke rumahnya. Saat di rumah Patrick, terlihat Owen mencoba mendekati adik tirinya yang sedang tidur. Saat Owen akan menghisap darah adiknya, beruntung kejadian itu diketahui oleh Tyler yang melarang dan membawanya pergi keluar kamar. Tyler dan Owen pun akhirnya menyelinap pergi menggunakan sepeda menuju pohon yang terletak di tengah danau yang sudah mengering. Di scene berbeda, terlihat Patrick mendatangi kediaman Jessica untuk menanyakan anak-anak yang pergi dari rumahnya. Patrick mengira anak-anak pergi kembali ke rumah Jessica. Jessica yang sedang tertidur lemah terkejut mendengarnya. Patrick beranggapan pasti Jessica menyembunyikan anak-anak darinya. Mendengar cerita Patrick, Jessica teringat ucapan Tyler putrinya. Mereka pasti pergi menuju danau. Kemudian Jessica bergegas pergi menuju danau. Di scene lain terlihat Tyler dan Owen yang baru sampai di danau. Tiba-tiba sikap Owen berubah menjadi agresif dan mencoba menyerang Tyler kakaknya. Tyler pun berlari berusaha menghindar. Owen yang bersikap agresif mulai mencoba melukai Tyler untuk dia hisap darahnya. Beruntung Jessica datang tepat pada waktunya. Dia berusaha menyadarkan Owen. Namun Tyler terus meyakinkan ibunya kalau itu bukan Owen. Dia telah dirasuki. Kemudian Jessica menyuruh Tyler untuk membalikan badan bermaksud untuk mengalihkan pandangannya. Yang pada akhirnya Jessica mencekik leher Owen yang terus meronta-ronta karena telah dirasuki oleh sosok makhluk. Nggak tahu makhluk apa, yang jelas bukan saya ya, Bes. Di akhir cerita, akhirnya Owen pun tewas. Owen tewas diduga karena kecelakaan. Namun, Patrick sang suami tetap menuntut Jessica dengan kelalaian dalam mengurus anak. Karena hasil otopsi ditemukan kalau Owen kekurangan vitamin dan kalsium. Serta menduga bahwa Jessica memiliki sindrom Munchausen yang dianggap dengan sengaja membuat anaknya sakit. Akhirnya, hakim memutuskan hak asuh tunggal Tyler putrinya jatuh pada Patrick. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.